Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semua dimanapun panjenengan berada. Gimana kabarnya bos? Semoga panjenengan sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak, berkah melimpah, amin. Kali ini tim Miftahul Karim Official berkunjung di kebun pepaya California yang memiliki atau tumbuh secara tidak sehat. Kita bisa melihat bersama ini sudah tinggi tapi batangnya terlihat kecil. Kali ini kita akan membahas permasalahannya, kenapa kok terjadi seperti itu. Semoga para pemirsa mendengarkan penjelasan dari tim kami agar supaya mengetahui ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Yang mempunyai tanaman di kebunnya masing-masing, di kebun Anda yang tumbuh seperti ini, janganlah pusing, janganlah putus asa, karena ini masih sangat bisa dipulihkan. Bagaimana keseruan ngobrol-ngobrol bersama beliau, Bapak Sutarmin, yang kali ini akan ngobrol bersama reporter kami, yaitu Mas Darsono. Mas Darsono ini adalah reporter Miftahul Karim Official dan sekaligus kameramen. Terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menonton dan mengikuti terus perkembangan channel Miftahul Karim Official. Semoga panjenengan diberikan umur yang panjang, dimudahkan rezekinya, diberikan panen yang melimpah, Allahumma amin. Mari kita saksikan bersama-sama ngobrol santai berilmu dengan beliau Bapak Sutarmin yang disiarkan langsung oleh reporter Miftahul Karim Official. Selamat menyaksikan, jangan di skip karena ini sangat bermanfaat bagi kita yang membutuhkan, apalagi bagi kita yang menanam pepaya California. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah agar kami terus semangat berkarya menginformasikan tentang dunia pertanian. Selamat menyaksikan. Selamat sore, Pak. Oh iya, selamat sore Mas. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat dan baik Mas. Tidak bosan-bosan kita, Pak, ya? Oh, tidak sama sekali Mas. Oh iya. Ya, semoga sahabat petani di seluruh Indonesia tidak bosan dengan channel kami. Semoga yang kami tanyakan bermanfaat. Ini mau ngapain, Pak, di kebun ini, Pak? Sekarang ini saya lagi berkunjung di tempat kebun pepaya teman saya ini. Setelah beberapa bulan habis penanaman, ternyata mengalami pengecilan batang ini Mas. Oh, pengecilan batang. Itu disebabkan kenapa, Pak? Sebab gini Mas, saya jelaskan ya. Dari awal penanaman batang pepaya ini bersamaan dengan penanaman jagung Mas. Oh, bersamaan dengan penanaman jagung. Itu sangat berpengaruh, Pak? Sangat berpengaruh, makanya batangnya kan terlihat kecil ini Mas. Oh iya. Lihat saja ini Mas, sudah tinggi tapi batangnya masih kecil dan tidak terlihat kokoh.
Seperti ini Mas. Nih dapat lihat. Oh boleh kita jalan-jalan Mas. Nah, seperti ini Mas. Itu contohnya Pak. Seperti ini. Ini kan sepertinya kekurangan pemupukan, seperti kurang vitamin dan gizi nih Mas. Kalau boleh tanya Pak, untuk pemulihan bisa dijelaskan secara detail Pak, biar teman-teman sahabat petani itu tahu Pak. Oh ya, untuk pemulihan simpel saja sih Mas. Untuk pemulihan batang pepaya ini agar terlihat kokoh dan daunnya lebat, simpel saja Mas. Seperti sekarang ini Mas, kan di situ terlihat ada karung, di sini juga ada karung, banyak karung. Ini yang berisi pupuk kompos Mas. Pupuk kompos. Pupuk kompos dari kotoran kambing. Oh, kompos kambing Pak. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang batang pepayanya masih kecil dan kurus seperti ini, jangan berkecil hati. Masih bisa diperbaiki Pak. Oh masih sangat bisa untuk diperbaiki. Seperti ini Mas. Itu komposnya ditabur atau gimana Pak? Ini kan kompos ayam ini sebelumnya kita lakukan penggemburan tanah seperti ini. Kita cangkul sekeliling akar batang pohon pepaya biar agak gembur. Setelah itu kita tabur pupuk kompos ini Mas. Dan sebaiknya untuk persiapan awal untuk pupuk kompos seperti kotoran kambing itu baiknya kalau waktunya masih panjang itu difermentasi dulu Mas. Difermentasi dulu komposnya. Itu buat bagaimana atau berguna untuk apa kalau difermentasi Pak? Fermentasi itu keuntungannya untuk pencegahan jamur dan bakteri-bakteri jahat untuk tanaman pepaya ini Mas. Oh iya. Seperti ini. Ini kan telah kita lakukan penaburan pupuk kompos dari kotoran kambing ini. Nah ini kan untuk menyingkat waktu aja nih Mas. Bisa dilakukan setelah penaburan pupuk kompos kandang ini secara keliling di areal batang pohon pepaya. Nantinya setelah itu akan kita tabur pupuk dolomit Mas. Pupuk buat dolomit tambahan atau gimana Pak? Untuk penstabilan pH tanah nih Mas, untuk dolomit Mas. Oh iya. Untuk membantu penyerapan pupuk kompos itu sendiri Mas. Biar lebih maksimal itu Pak penyerapannya. Itu lebih bagus Mas. Dan boleh kita lihat seperti yang telah kita tabur. Nah ini. Ini masih kecil Pak. Ini masih kecil dan tertinggal ini sepertinya Mas. Susulan kayaknya Pak ya. Susulan ini. Tapi untuk teman-teman misalnya setelah lama kita tabur pupuk dolomit seperti kompos kandang ini, dia akan tumbuh cepat besar dan sehat Mas. Untuk taburan ini Mas, pupuk kompos kandang untuk 5 batang kita kasih 1 karung Mas. Untuk 5 batang 1 karung. 1 karung untuk memacu pertumbuhan. Sebab ini kan boleh saya jelaskan lagi, ini untuk tanaman pepaya seperti ini Mas, ini sudah berumur kurang lebih 3 bulan ini. Sebenarnya masa pertumbuhannya sangat minim dan sangat kurang normal sebenarnya ini. Tapi masih bisa diatasi Pak. Oh masih sangat bisa, karena ini kan bukan tanaman yang berumur pendek. Bisa jangkauan dalam 4 atau 5 tahun Mas. Tapi jangan khawatir buat teman-teman dan bapak-bapak misalnya mengalami penanaman yang tumbuh kecil seperti ini, masih kita bisa siasati kok. Masih bisa diatasi Pak. Asal kita sungguh-sungguh dan kita rutin dalam panangannya itu Pak. Dan ini Mas, ini kan banyak nih seperti batang pohon jagung ini. Ini nanti kalau udah hancur dan menjadi pupuk, nanti kita akan bisa ditambahkan Pak. Bisa ditambahkan. Kita masukkan ke bawah pohon pepaya ini, kita kumpulkan di sini, dan itu untuk menambah pupuk Mas. Oh bisa buat tambahan pupuk. Itu bagus Pak ya. Ada yang bisa diterangkan lagi Pak? Boleh kita jalan-jalan? Boleh.
Itu tanamnya nggak bareng apa Pak ya? Sebenarnya itu sama Mas. Ya. Untuk umur, tapi kemungkinan ini Mas, ini kan ada yang bibitnya itu masih sangat kecil, Oh iya. dan ini kan berada di kebun jagung Oh dan itu tertutup sama batang jagung, kalah untuk penyinaran. berarti ini dulunya habis tanami jagung. Iya, Jadi kekurangan apa itu Pak? Kurang sinar atau gimana Pak ya? iya, kalah untuk apa, sinarnya itu kalah. Lek basa Jawa niku keyupen Mas. Keyomen. Keyupen seperti itu. Jadi batang pepayanya tidak bisa Tidak tumbuh maksimal dengan tadi. normal karena Makanya terlalu agak- banyak pohon jagung tadinya Pak. Dan untuk perawatan ini Mas, kan ini masih kecil, masih butuh untuk mengejar ketertinggalan. Memang buat teman-teman dan semuanya, untuk petani pepaya ini jangan berkecil hati. Ini kan batangnya agak kurus, dan nanti apabila sudah mulai berbunga dan berkembang ini agak tinggi Mas. Oh, bisa Batangnya tinggi. tidak tumbuh besar dan kokoh seperti itu. Lihat aja nih, dari daunnya aja, dari bawah ini terlihat yang lebat hanya di atasnya aja ini. Ini bukti bahwa kurangnya kesuburan tanah ini Mas. Makanya kita kasih pupuk kompos untuk memacu pertumbuhan, dan nanti setelah saya tabur pupuk kompos, dolomit, kita lakukan pengocoran. Untuk kimia bisa juga ditabur untuk memacu pertumbuhan, sebab ini kan untuk umur yang sekian hari ini harusnya ini sudah mengalami masa pembungaan Mas. Sebenarnya itu harusnya sudah mengalami pembungaan. Untuk menginjak 3 bulan ini harusnya sudah mengalami pembuahan. Tapi ini karena kurangnya pupuk kompos, makanya kita cepat-cepat kasih pupuk kompos seperti dolomit dan lain sebagainya nanti untuk memacu pertumbuhan agar batang cepat tumbuh dan Besar itu Pak. besar itu. Oh, iya. Boleh kita jalan-jalan Mas? Oh iya boleh Pak. Kalau untuk jarak Pak boleh diterangkan Pak. Ini kayaknya agak terlalu mepet atau gimana Pak ya? Sebenarnya sama saja sih Mas. Nih kalau untuk jarak tanam yang berdekatan ini 2 meter, kalau untuk jarak yang kesananya 3 meter Mas. Jadi kalau bisa dibilang 2 kali 3. 2 kali 3. Iya. 2 kali 3 meter ini. Berarti yang penting kalau nanam pepaya itu kalau panas jangan terlalu panas. Kalau terlalu lembab juga, yang penting jangan terlalu lembab Pak ya. Untuk tanaman Biar lebih stabil itu tubuhnya. kalau kita itu mau seharusnya untuk petani memang punya rancangan. Kalau untuk tanaman untuk semua tanaman aja ini Mas, kita mau bikin tanaman itu mau seperti apa tergantung kitanya Mas. Tergantung kitanya. Kita mau bikin tanaman ini dari kecil itu pertumbuhannya pendek, kokoh, dan batang besar, jangan kita tanamin apa-apa, kosongkan saja. Itu untuk pertumbuhan awal. Biar cepat tumbuh atau untuk pembentukan batang Mas? Oh, buat pembentukan Pembentukan batang. batang supaya dari jenis ini kan, kalau jenis tanaman pepaya ini, kalau dari awal dari masa pertumbuhan terlihat segar, batang besar, daun lebat, itu Mas intinya untuk pembentukan batang menjelang masa pembuahan. Kalau untuk penyemprotan Pak biasanya dilakukan, untuk penyemprotan Mas, bisa dijelaskan Pak? biasanya dari batang itu terlihat seperti ada kutu-kutuan seperti sabuk dan kutu kebul. Untuk insek simpel saja ini, kita gunakan regen dan insektisida Agus untuk menghilangkan kutu kebul.
dan untuk capuk kita gunakan regen seperti itu. Dan bisa ditambahkan dengan perekat, Pak. Oh, sangat boleh. Nah, Sangat sangat bisa direkomendasi, untuk Pak, itu ya. memaksimalkan hasil kerja kita, Mas. Oh iya. Oh, Ini bisa kita jalan-jalan, Pak. oh, boleh. Inilah tanaman pepaya yang tumbuhnya agak kurang maksimal dikarenakan kemarin ada pohon jagungnya, dan ini kemarin sudah panen, sudah dibuang itunya, pohonnya. Ini juga bisa buat pupuk juga. Ada penambahan lagi, Pak? Oh, boleh. Bisa diterangkan, Pak? Begini ya, buat teman-teman dan untuk semuanya, untuk tanaman seperti batang pepaya bisa dilakukan pupuk tambahan untuk pemupukan daun. Misalnya kita bisa gunakan pupuk yang untuk penyemprotan bisa dilakukan, Mas, seperti pupuk daun itu seperti Java Green bisa itu, Mas. Itu untuk masa pertumbuhan dan penghijauan daun, Mas. Itu mikro daun untuk pupuk itu pembentukan batang Biar lebih cepat dan maksimal, Pak, dalam maksimal penanganan lebatnya ini, untuk, Pak. Soalnya ini kasusnya kan harusnya sudah berbunga, tapi dikarenakan ini kemarin kan ada pohon jagungnya, Pak. oh iya, Jadi bahasa Jawanya itu ngelantir, Pak ya. seperti itu, Mas. kurang tumbuh besar. Tapi jangan khawatir, Pak ya, Oh, masih jangan bisa khawatir. diatasi. Semua jenis tanaman kalau hanya kekurangan pasokan pupuk itu masih kita bisa siasati kok, masih bisa kita kejar. Oh iya ya, betul, Pak. Misalnya ini, Mas, kalau batang yang normal untuk ukuran 3-4 bulan ini kan sudah terlihat gede, sekitar ada 1 lengan, Mas. Untuk batang bawah ini sudah kokoh dan gede, Mas. Harusnya ini untuk ukuran batang setinggi ini, Oh harusnya iya. batangnya udah kokoh, tapi karena ini kekurangan pupuk kompos serta awal penanaman berdempet-dempetan dengan tanaman jagung ya seperti ini, Mas, jadinya kurus dan kecil. Yang penting kita tetap semangat dan masih bisa diatasi, Pak. Nah, ini baru saja mau kita pemupukan penambahan pupuk kompos ini baru yang pertama ini, Mas. Ini baru pertama, Pak. Baru kita lakukan, makanya kan masih batangnya aja masih terlihat kurus ini, Mas. Ini pemupukan yang pertama, lalu nanti setelah beberapa hari kita untuk pupuk kompos ini, Mas, kita diamkan saja dulu karena ini enggak melakukan fermentasi, tapi kita akan lakukan penyemprotan menggunakan BK nantinya. Itu kalau kompos kandangnya tidak difermentasi. Untuk menghindari jamur, jadi kita melakukan penyemprotan BK, Pak. Kita semprot dengan BK, kita tambahkan kapur dolomit, kapur pertanian, Mas. Iya. Untuk membantu penyerapan. Untuk beberapa hari kemudian kita lakukan penaburan pupuk kimia untuk membantu mempercepat pertumbuhan dan membesarkan batang ini, Mas. Itu sangat penting karena ini jangkauan tanaman sejenis pepaya ini harus memaksimalkan pertumbuhan batang yang sangat kokoh ini, Mas. Karena jangka panjang, Pak. Jangka panjang. Harusnya, ini jenis pepaya California, Mas. California yang biasa petani itu ditanam, Pak. Boleh kita jalan-jalan, Mas? Iya, bisa. Ini luasnya lahan ini berapa, Pak? Ini kurang lebih 1/4 hektar ini, Mas. 1/4 hektar. Dari teman kita itu. Teman 1/4 hektar.
Ada yang mau disampaikan buat para sahabat petani kita, Pak? Oke, boleh buat tambahan. Kita lihat mas, yang seperti ini. Nah ini mas, ini kan terlihat kurus dan keriting, itu disebabkan oleh kutu-kutuan ini mas. Bisa dari cabuk dan bisa dari kutu kebul ini mas. Oh iya. Makanya harus kita lakukan penyemprotan menggunakan insektisida Secara rutin, Pak. Itu kita bisa dilakukan berapa hari sekali, Pak, kalau sudah terkena penyakit itu, Pak? bisa dilakukan 4 hari sekali atau 5 hari sekali. 5 hari sekali kurang lebihnya, Pak. Pemulihan ini mas. Untuk mempercepat pemulihan. Oh, iya. Oh, ini ada penambahan lagi atau cukup di sini dulu, Pak, untuk penanganan awal-awal ini, Pak? Apa ada yang mau disampaikan kata-kata? Untuk sementara cukup sekian saja. Nanti kalau ini sudah ada pemulihan kita akan sampaikan lagi. Ini kan baru acara penambahan pupuk kompos ini dari awal penanaman ini baru sekali ini. Nantinya kalau kita sudah mendapat perubahan yang menonjol, kita akan datang lagi sini. Oh iya. Ya semoga tanamannya cepat pulih, Pak. Dan kita mendapatkan hasil yang maksimal yang kita inginkan. Amin. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.